Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas dipertemukannya kita di dalam salah satu majelis dari majalisul ilm, di dalam salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia ini. Di dalamnya kita berkumpul, berjumpa di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini adalah perjumpaan yang membawa keberkahan bagi kita seluruhnya. Kita bisa memetik hikmah dan berbagai macam faedah yang akan kita dengarkan insyaallah taala dari ayatul Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabawiyah. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan ya, bahwa kajian kita di sore hari ini berkaitan dengan bagaimana kiat-kiat seorang wanita muslimah bisa menjadi bidadari, tentunya merupakan dambaan setiap wanita, dambaan setiap wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Seorang wanita atau seorang bidadari di dunia ini, mereka adalah wanita-wanita yang terbaik bagi dirinya, terbaik bagi keluarganya, terbaik bagi lingkungannya, masyarakatnya, yang tentunya hanya wanita-wanita yang merupakan bidadari di dunia ini yang kelak akan menjadi bidadari-bidadari di dalam surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Naam. Sebagaimana yang kita fahami bersama, bahwa setiap wanita yang meninggal dan menjadi penghuni surga, maka mereka akan tercipta menjadi bidadari-bidadari yang merupakan istri-istri orang-orang yang beriman di dalam surga nantinya.
Oleh karena itu, setiap wanita hendaknya mengupayakan dirinya untuk menjadi bidadari dunia sebelum kelak dia menjadi bidadari di dalam surga. Bidadari dunia dalam artian sifat, perilaku, akidah, dan berbagai macam kebaikan yang dimiliki, menjadikan dia bidadari di dunia ini. Nah, tidak mengharuskan dia adalah seorang bidadari dari sisi fisiknya, sebagaimana bidadari surga ya, yang kita kenal di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mereka adalah wanita-wanita yang cantik dari sisi fisik dan sifatnya. Wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Dan hurun 'ain, bidadari-bidadari surga itu disifati oleh Allah dengan hurun 'ain. Hur dari kata haura, wanita-wanita yang sangat cantik, bermata jelita. Mereka itu bagaikan permata-permata yang tersimpan, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu bidadari di surga. Adapun gambaran bidadari dalam kehidupan dunia, ya, tidak diharuskan mereka itu memiliki paras yang seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Namun yang terutama di dunia ini adalah bagaimana dia memiliki akidah, akhlak, keimanan, amalan, ya, dan kebaikan, sehingga dia bersifat sebagaimana sifat para bidadari di dalam surga. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara sifat wanita-wanita yang merupakan bidadari di dunia dan akan menjadi bidadari di dalam surga nanti, tentunya mereka adalah wanita yang senantiasa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membarengi keimanannya itu dengan amalan salih. Al-iman wal amalus salih. Sehingga tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang itu memiliki keimanan dan amal salih ini. Dia beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang merupakan konsekuensi keimanan kepada Allah, memelihara keimanannya, mempertahankan keimanannya, apapun konsekuensi daripada keimanan tersebut. Inilah gambaran wanita-wanita surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang beriman, siapa saja yang beramal salih, min dzakarin aw untha, apakah dia lelaki ataupun wanita, tidak pandang bulu. Ya. Bukan hanya kaum lelaki saja, tapi siapa saja man, ya,
man asyartiyah merupakan syarat siapa saja yang beramal salih, lelaki maupun wanita. Kemudian wa huwa mu'min, dan dia beriman. Artinya apa? Tidak cukup dengan apa? Dengan amal salih saja, namun harus dibarengi dengan keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, keimanan yang telah teruji. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang terbaik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kami akan membalas pahala-pahala mereka dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan dunia. Bergembiralah orang-orang yang beriman, di mana mereka itu hanya mereka itu orang-orang yang berhak untuk menghuni surga-surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala." Sungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat, dan beramal salih. Itu harus orang-orang yang beriman dan beramal salih, lelaki maupun wanita. Kata Allah, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ganjaran buat mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Coba bayangkan, ketika dia seorang lelaki, maka dialah penghuni surga yang dipersiapkan oleh Allah, surga untuk mereka. Ketika dia adalah seorang wanita yang menghuni surga Firdaus, maka dia adalah bidadari, bidadari cantik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga, berhak merasakan segala kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan olehnya di dalam kehidupan dunia. Naam, kanat lahum jannat. Ganjaran buat mereka adalah surga-surga Firdaus nuzula sebagai tempat tinggalnya. Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalam surga itu. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak akan pernah menginginkan pergantian dari surganya itu. Tidak pernah dia berangan-angan seandainya ada surga yang lain daripada ini. Ya. Tidak pernah dia berharap ya bisa dapatkan surga yang lebih tinggi dari itu. Tidak. Setiap penghuni surga akan merasa puas dengan surganya. Dan itu adalah bentuk ketenangan jiwa yang Allah berikan kepada mereka. Baik, al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sifat wanita-wanita penghuni surga, naam, mereka itu adalah wanita-wanita yang betah tinggal di dalam rumahnya. Seandainya pun dia keluar, maka dia keluar karena suatu kepentingan dan keperluan, ya, dan tidak bertabarruj ketika dia keluar dari rumahnya. Ini merupakan sifat wanita penduduk surga yang sudah banyak ditinggalkan oleh wanita-wanita di zaman ini. Iya.
perkembangan zaman, kecanggihan teknologi, terlebih lagi terpengaruh dengan dakwah orang-orang kafir yang mendakwahkan emansipasi wanita, menyamakan kaum wanita dengan kaum lelaki dalam segala hal, menjadikan wanita-wanita itu sudah tidak betah lagi tinggal di dalam rumahnya. Terlebih lagi ketika dia sudah merasa dirinya bahwa dia adalah seorang wanita karir, telah mengecap pendidikan panjang untuk mengejar karir tersebut. Ketika dia sudah mendapatkan karir yang dia inginkan, ya, menikah, maka mau tidak mau harus dia menjalankan karirnya di luar rumah. Padahal di dalam syariat kita, wanita itu tempatnya di dalam rumah secara asalnya. Dan ini bukan bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita, tapi ini adalah bentuk penjagaan Islam terhadap kaum wanita. Orang-orang kafir menuduh Islam dan kaum muslimin melakukan diskriminasi terhadap kaum wanita. Perempuan di rumah, ya, katanya ini menyulitkan kaum wanita, membatasi kaum wanita. Padahal Islam memandang bahwa syariat perintah terhadap wanita untuk tinggal di rumahnya ini adalah penjagaan terhadap kaum wanita. Seandainya pun dia keluar atas izin suami atau mahramnya. Seandainya pun dia safar harus bersama dengan ajudannya. Ya kan? Islam tidak membiarkan kaum wanita itu keluar sendiri, safar sendirian. Tapi diharuskan untuk keluar bersama dengan suaminya atau bersama dengan mahramnya, sehingga dia benar-benar terjaga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian dan tinggallah kalian, waqarna, dan tinggallah kalian, menetaplah kalian, fi buyutikunna, di dalam rumah-rumah kalian. Itu asal perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum wanita, agar mereka mau tinggal di dalam rumahnya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kamu bertabarruj, yakni ketika kamu keluar jangan tabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah dahulu. Perhatikan al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Islam memuliakan kaum wanita dalam segala aspek, di dalam segala syariat yang disyariatkan oleh Allah terhadap kaum wanita, terhadap segala aturan yang Allah tetapkan terhadap kaum wanita. Itu semuanya adalah penjagaan Islam terhadap kaum wanita. Naam. Seorang wanita di dalam agama kita itu bagaikan sebuah mutiara yang harus tersimpan dengan baik. Bukan besi berkarat yang murahan, bisa dipajang di pinggir jalan semaunya, bisa didapatkan di mana-mana. Tidak. Tapi seorang wanita di dalam syariat Islam itu bagaikan apa? Mutiara yang mahal, yang tidak sembarang diperlihatkan dan tidak sembarang dipajang di mana-mana. Tapi dia adalah makhluk yang benar-benar dijaga di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tempat wanita di dalam rumahnya, mengurusi urusan rumah tangga suaminya. Kalau dia belum bersuami, dia mengurusi
ya, urusan di dalam rumah orang tuanya atau mahramnya. Ya. Itu tempat seorang wanita. Dia keluar ketika ada kebutuhan dan hajat. Dan ini, Masya Allah, kita lihat di zaman kita sekarang ini, berapa banyak wanita yang ketika dia disampaikan yang seperti ini, maka mereka akan merasa berat, ya, tidak betah tinggal di rumah, bosan. Ya. Katanya saya ini bisa stres kalau tinggal terus di rumah, mengurus anak-anak saja, mengurus dapur, ya, apa istilahnya? Dapur, sumur dan kasur, ya. Katanya nanti bisa stres. Harusnya saya dibawa jalan-jalan kemana-mana. Ya tidak masalah kalau mau jalan, tapi ingat, dengan satu kebutuhan dan dengan satu apa? Atas izin daripada mahramnya atau daripada suaminya. Ingat ya, izin. Yang disyariatkan dalam agama kita adalah meminta izin. Para sahabiyat, mereka keluar dari rumah atas izin dari mahramnya atau dari suaminya. Ingat, ditekankan di sini adalah yang disyariatkan adalah izin, bukan melapor. Beda antara minta izin dengan melapor, ya. Kalau minta izin kan, kalau diizinkan keluar. Ya. Begitu ya, bagaimana di TNI, seperti itu ya. Izin, kalau diizinkan, ya jalankan. Kalau tidak diizinkan, ya, tidak dilaksanakan. Tapi kalau melapor, ya yang penting saya sampaikan, disetujui atau tidak disetujui, tetap saya laksanakan. Banyak-banyak, ya, wanita sekarang ini, bahkan ummahat, akhwat, yang notabene mereka sudah mengaji, ta'lim, belajar agama, terkadang prinsipnya terhadap suaminya adalah, yang penting saya sudah lapor. Mau keluar ngerumpi sama teman-teman, sama ummahat yang lain, ya, kemana? Ke mall. Kemana? Oh, ke kafe fulaniyah misalnya. Ya. Yang penting saya sudah melapor saja, sudah di chat saja. Lapornya juga cuma lewat chat. Kadang seperti itu ya. Afwan, saya mau keluar sama teman-teman. Jangan cari saya kalau kamu tiba di rumah nanti. Itu saja. Tidak menunggu balasan dari chat suaminya, sudah jalan keluar. Bawa motor sendiri, bawa mobil sendiri. Ya, apa istilahnya kalau di sini? Nongki-nongki. Nyantai-nyantai. Belanja sama teman-teman. Ya, shopping-shopping dan seterusnya. Keluyuran dari satu mall ke mall yang lain. Naam, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagus kalau dia tawafnya, ya, tawafnya itu dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain. Yang masalah ini tawafnya dari mall yang satu ke mall yang lain. Tempat perbelanjaan satu ke tempat perbelanjaan yang lain. Tanpa izin. Mereka hanya membawa apa? Rekomendasi chat saja, saya sudah lapor. Allahu Akbar. Sudah belajar agama, sudah mengaji. Namun jamaah sekalian, ya, kita butuh saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Allah perintahkan waqarna fi buyutikun, tinggal di rumah-rumah kalian. Bersabar di dalamnya. Kemudian kalau keluar dengan suatu keperluan, dengan satu tujuan, syaratnya adalah pertama tadi izin, ya, bukan melapor. Yang kedua, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabarruj dengan tabarrujnya wanita jahiliyah dahulu. Apa yang dimaksud dengan tabarruj?
Ya, at-tabarruj itu adalah menampakkan sesuatu yang bisa mengundang perhatian kaum lelaki terhadap dirinya. Saya ulang ya. At-tabarruj itu adalah ketika seorang wanita menampakkan sesuatu yang bisa mengundang perhatian kaum lelaki terhadap dirinya. Apakah itu berupa perhiasan yang dilihat? Iya. Warna-warni pakaian yang terlihat, yang nampak, model-modelnya dan seterusnya. Naam. Atau itu bentuknya adalah bunyi-bunyi dan suara yang bisa mengundang perhatian kaum lelaki terhadap dirinya. Semuanya itu adalah bentuk apa? At-tabarruj. Dan tabarruj ini adalah kebiasaan wanita-wanita jahiliyah dahulu sebelum datangnya Islam. Makanya dalam ayat tadi Allah peringatkan ya, wala tabarrajna, dan jangan kalian bertabarruj tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana bertabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih, ya, ketika para sahabiyat itu datang ke Umamah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bay'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala alla nusyrika bihi syai'an, la nusyrika billahi syai'an. Kami dibaiat oleh Nabi. Coba lihat ya. Kami dibaiat sumpah setia, itu baiat, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kami tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Tidak berzina. Sebutkan beberapa deretan dosa-dosa besar yang dilarang dalam Islam, dalam baiat itu. Dan yang terakhir ternyata baiatnya adalah wala natabarraja tabarrujal jahiliyatil ula, dan agar kami tidak bertabarruj sebagaimana bertabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Perhatikan betapa pentingnya ya. Sampai-sampai Nabi memasukkan larangan tabarruj bagi wanita dalam deretan yang harus mereka patuhi di dalam baiatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga akhwati fillah, perkara tabarruj ini, larangan tabarruj ini adalah larangan yang sangat keras. Bukan main-main. Ya, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wajib untuk dijauhi apapun itu bentuknya. Dari pakaian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wala yubazdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah wanita-wanita mukminah itu menampakkan perhiasannya kepada lelaki ajnabiyah, kepada lelaki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa nampak. Kata para ulama ahli tafsir, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa nampak, itu adalah apa? Itu adalah pakaian luarnya, ya, jilbabnya atau abayanya. Itu saja yang boleh nampak. Selain daripada itu, semuanya bermakna zinah, perhiasan. Semuanya bermakna perhiasan. Jelas ya? Ini yang banyak dilalaikan oleh sebagian wanita. Mungkin sudah muncul juga model-model yang namanya cadar gaul, hijab gaul,
Sehingga muncul hijab-hijab yang sudah dimodifikasi di negeri kita ini yang tidak ada di luar negeri. Yang ternyata itu tidak menutup, ya bukan tidak menutup aurat dengan sempurna, tapi tidak menutup apa? Perhiasannya dengan sempurna. Ada yang jilbabnya panjang, lengkap dengan purdanya dari atas sampai ke bawah, tapi di tengahnya dibolongi supaya bisa keluar tangannya, kelihatan gelangnya, kelihatan cincinnya. Kadang ada yang seperti itu ya. Nah, sebagian lagi menggunakan hijab yang menutup auratnya tapi penuh dengan warna-warni. Jilbabnya warna coklat, cadarnya warna pink, kaos kakinya warna krem, kayak umbul-umbul. Nah, walaupun ini memang menutup aurat dengan sempurna, tapi ingat, ini menarik perhatian kaum lelaki. Sehingga diharuskan wanita ketika keluar agar tidak tabarruj, dia menggunakan pakaian yang tidak mengundang perhatian kaum lelaki. Para sahabiyat disebutkan, kebiasaan mereka ketika mereka keluar rumah, hadir di masjid untuk sholat, disebutkan yakhrujna tafilat. Mereka itu keluar dalam kondisi menggunakan pakaian yang Yang gelap. Karena rata-rata pakaian gelap itu tidak mengundang perhatian kaum lelaki. Naam. Demikian pula masuk dalam bentuk tabarruj ketika dia menggunakan sesuatu yang menimbulkan bunyi yang menyebabkan perhatian bagi kaum lelaki. Apakah gemerincing-gemerincing perhiasannya, gelang di tangan, gelang di kaki. Naam. Demikian pula berbagai macam perkara-perkara yang bisa menimbulkan perhatian kaum lelaki ketika dia lewat. Termasuk sandalnya dengan hak yang tinggi di belakang tumitnya. Ini ketika berjalan itu bunyi-bunyi ya. Iya. Itu semuanya dilarang di dalam Al-Quran. Iya. Karena masuk dalam bentuk apa? Tabarrujal jahiliyatil ula. Naam. Perhatikan akhwati fillah. Sebuah hadits dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma." Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah saya lihat saat ini. Tapi akan ada nanti, kata Nabi. Yang pertama, rajulun wa ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihin nas. Ada nanti orang-orang yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi. Dia gunakan untuk menyiksa manusia, memukul manusia. Yang kedua, merupakan penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Nabi di zamannya. Siapa mereka? Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilat. Mereka adalah wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Ini gambaran tabarruj ya. Dan gambaran wanita yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat. Jalannya itu miring-miring, condong, berlenggak-lenggok. Iya. Jadi walaupun dia berhijab dengan hijab syar'i misalnya, tapi ketika jalan di depan kaum lelaki, sandalnya bunyi-bunyi, pinggulnya kentara, ya, kepalanya condong kiri kanan,
Ya, kalau dalam bahasa di kampung saya disebut dengan caleda. Sengaja dia seperti itu. Ini masuk di dalam hadits ini. Ya. Jadi penghuni neraka yang kedua ini wanita yang tabarruj. Ma'ilatun mumilat. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Yang mana kepala-kepala mereka itu seperti apa? Seperti punuk unta yang miring. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan yang dimaksud itu adalah rambut wanita yang disanggul, dikonde. Nah, kenapa seperti itu? Karena walaupun dia pakai hijab, kalau ada rambutnya dikonde, itu tetap menampakkan perhiasannya, ya. Yeah. Nampak gelungan rambutnya di atas. Apalagi kalau sudah miring-miring jalannya. Nah, apalagi memang kalau sudah tidak pakai hijab. Ini cirinya disebutkan oleh Nabi. Ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Bagaikan punuk onta yang condong, yang miring. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, para ulama itu menyebutkan akan haramnya wanita itu menyanggul rambutnya. Ini apa? Rambut asli yang dimiliki oleh wanita. Haram untuk dia sanggul. Bagaimana lagi kalau sanggul palsu? Rambutnya kurang banyak ditambah sanggul yang lain. Kadang seperti itu ya. Pakai jilbab, beli jilbab sekaligus dengan sanggulnya. Ini bentuk-bentuk tabarruj yang disebutkan oleh Nabi. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka itu bagaikan punuk onta yang condong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang seperti ini la yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Jangan pernah berharap menjadi bidadari surga. Wala yajidna rihaha. Dan dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Dan sungguh baunya surga itu akan tercium dari jarak seperti ini dan seperti ini. Allahu Akbar. Al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi yang kedua ini, wanita dituntut, ya, seorang wanita penghuni surga, mereka adalah wanita yang senantiasa menjadikan rumahnya adalah tempat terbaik baginya, tempat yang paling aman baginya, tempat yang paling bahagia baginya. Naam, dan dia tidak bertabarruj. Ketika dia harus keluar, dia tidak bertabarruj, dan dia pun keluar dengan izin mahramnya atau izin sang suami. Baik, di antara sifat wanita penduduk surga yang bisa kita sebutkan di sini, yakni mereka adalah wanita-wanita yang senantiasa menundukkan pandangannya dari melihat kaum lelaki selain daripada suaminya atau mahramnya. Kenapa? Sebagaimana yang kita fahami bersama, pandangan itu adalah panah-panah syaitan. Berawal dari pandangan, membekas di dalam hati. Oleh karena itu, untuk menutup seluruh celah ya yang dapat merusak hati seorang muslim dan muslimah, itu dilarang di dalam agama kita. Termasuk di dalamnya memandang ya lelaki selain suaminya atau selain mahramnya, yang disebut dengan lelaki ajnabi. Nah, dia tidak mau memandang lelaki ajnabi. Itu wanita penduduk surga.
Maka dari itu Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna." Katakan, diperintahkan kepada Nabi, wahai Nabi, katakan lil mu'minat, terhadap wanita-wanita mukminah. Untuk apa? Yaghdudna min absarihinna, agar sedapat mungkin mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadna furujahun, dan mereka menjaga kemaluan mereka, menjaga kehormatannya. Ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Katakan wahai Muhammad kepada wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangannya. Yang mana sebelum ayat ini perintah untuk kaum lelaki menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihin. Katakan kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka. Terus disusul lagi, perintahkan kepada kaum wanita agar mereka menundukkan pandangannya. Kenapa disusul seperti itu? Sementara kebanyakan dari perintah dan larangan dalam syariat kita itu hanya satu saja perintahnya, mencakup lelaki dan wanita. Ya? Tapi pada perintah menundukkan pandangan itu disebutkan dua kali. Perintah kepada laki-laki dulu, disusul perintah kepada wanita. Kenapa demikian? Kata para ulama, hikmahnya adalah demikian sangat-sangat ditekankannya perkara ini, karena ini banyak terjadi di kalangan kaum wanita. Nah, sangat-sangat ditekankan sehingga disebutkan dua kali, bukan hanya sekali saja. Bukan disebutkan secara umum saja mencakup lelaki dan wanita, tapi disebutkan secara khusus. Katakan kepada wanita mukminah yaghdudna min absarihin, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Nah, dan disebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwasanya wanita-wanita penduduk surga itu, di antara ciri dan sifatnya, mereka itu hanya memandang kepada suaminya saja. Mereka adalah wanita-wanita yang hanya puas dalam memandang suaminya saja. Maka dari itu, siapa yang ingin menjadi wanita surga, harus dia mengupayakan ini di dalam kehidupannya. Tidak melihat kepada lelaki ajnabi, ya, walaupun mungkin terkadang sulit untuk dihindari, tapi ya sedapat mungkin sesuai dengan kemampuannya untuk menghindari memandang kepada lelaki ajnabi, untuk menjaga kehormatannya. Nah, dan ini juga sudah banyak dilalaikan oleh kaum wanita. Kecanggihan teknologi di dalam HP-nya, banyak foto suaminya orang. Apakah itu foto para artis? Buka Google saja sudah. Buka YouTube, kelihatan suaminya orang. Nah, buka Facebook, media sosial ya. Maka bagaimana seorang wanita itu bisa sedapat mungkin untuk menjaga dirinya dari berbagai macam fitnah. Mungkin ketika dia di luar, ya, dia mampu menundukkan pandangannya. Terus bagaimana kalau dia di dalam rumah? Mampukah dia menundukkan pandangannya? Ada tamu yang datang, diintip dulu. Bahkan sebagian akhwat, sudah kenal semua ikhwah. Oh, denganu itu,
Ku tahu je. Ada yang lewat, itu ada teman tak lewat, kasih tahu suaminya, itu ada teman tak lewat, dia nganu, lewat. Ku tahu je itu, cocoknya dia itu bajunya XL. Sampai ukuran bajunya juga ditahu semua. Karena seringnya dia melihat orang. Nah, artinya apa? Ini adalah bukti nyata bahwa wanita itu sudah semakin kurang di dalam menundukkan pandangannya. Iya, kurang di dalam menundukkan pandangannya. Iya. Maka dari itu al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tugas kita seluruhnya. Tugas kaum lelaki mengingatkan kepada istrinya. Kalau tidak perlu, tidak usah dilihat. Ya. Iya. Tugas bagi kaum wanita saling ingat mengingatkan antara satu dengan yang lainnya sebagai bentuk nasihat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Satu lagi, ya karena waktu membatasi kita. Sebenarnya banyak yang saya sudah persiapkan untuk menyampaikan ya kiat-kiat atau sifat-sifat yang dimiliki oleh wanita penduduk surga. Satu lagi di sini yang ingin saya sebutkan dalam mereka adalah wanita, ya wanita penduduk surga itu mereka adalah wanita yang disifatkan di dalam hadis Anas bin Malik, hadis Ibnu Abbas dan selainnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih. Baik, saya bacakan ya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Maukah kalian saya kabarkan tentang sifat istri-istri kalian yang akan menjadi penduduk surga nanti? Nah, ini tawaran dari Nabi ya. Maukah kalian saya kabarkan tentang sifat wanita-wanita kalian yang akan menjadi penduduk surga nanti? Kata Nabi, mereka adalah wanita satu, al-wadud. Al-walud. Al-wadud, al-walud. Al-wadud artinya wanita yang penyayang. Penuh dengan cinta dan kasih sayang. Al-walud, wanita yang subur, banyak anaknya, banyak keturunannya. Ya. Bukan wanita yang suka pasang spiral. Tapi wanita yang suka ketika dia punya banyak keturunan. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain, "Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah." Karena saya itu bangga dengan banyaknya kalian nanti wahai umatku pada hari kiamat. Iya. Kecuali kalau ada uzur ya, tidak masalah insyaallah. Tapi kalau tidak ada, maka asalnya wanita penduduk surga itu dia penyayang dan subur. Kata para ulama, kenapa Nabi gandengkan antara penyayang dengan subur? Ya, keterkaitan keduanya ini sangat penting bagi wanita. Kenapa? Banyak anak artinya banyak yang harus kita didik. Kita pelihara dengan baik. Dan itu butuh kasih sayang tingkat tinggi. Maka tidak cukup banyak anak tapi tukang marah. Iya. Tensi tinggi. Emosional ya. Iya. Tidak cocok. Bisa-bisa anaknya nanti dibikin sate semua. Tapi dibutuhkan ini. Al-walud, subur, banyak keturunannya. Al-wadud, dia penyayang. Karena dia mendidik anaknya dengan kasih sayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan antara pendidikan dengan kasih sayang di dalam Al-Qur'an.
Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Apa artinya? Allah Maha Penyayang. Dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran. Ini isyarat. Kenapa yang Allah sebutkan di sini? Ar-Rahman, bukan Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Ya, atau Al-Qahhar, yang Maha Perkasa. Al-Aziz. Bukan itu yang disebut, tapi Ar-Rahman. Kenapa? Karena kasih sayang, sifat kasih sayang sangat dibutuhkan di dalam sebuah pendidikan. Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, itu harus dasarnya Ar-Rahman. Faham? Iya. Maka di sini ciri wanita penduduk surga, mereka adalah wanita-wanita adalah apa? Penyayang dan banyak keturunannya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, saya ini wanita yang belum punya keturunan, atau sedikit keturunan saya, berarti saya tidak berhak menjadi wanita surga. Jawabannya berhak, tapi dengan jalan yang lain. Ya, bukan hanya ini, ya kan? Dengan jalan yang lain dari sifat-sifat yang sudah kita sebutkan, raih surga sesuai dengan kemampuan kita. Sifat berikutnya yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, al-ghayuru ala zawjiha allati idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadika la aktahilu bi ghumdin hatta tarda. Mereka adalah wanita yang sangat hormat kepada suaminya. Dia wanita-wanita yang menghormati sang suami, benar-benar taat kepadanya, selalu mencari keridhaannya, selalu mau membahagiakan suaminya. Tapi Ustadz, suamiku tidak pernah karena kasih bahagia. Setiap pulang ke rumah bikin jengkel terus. Itu urusan suamimu. Tugas kamu adalah membahagiakan dia. Begitu ya? Ini kan antara hak dan kewajiban, kan begitu? Kewajiban kita laksanakan. Minta pahalanya kepada Allah. Adapun kewajiban pasangan kita, kalau dia tidak tunaikan kepada kita, ya, maka urusan dia dengan Allah. Kan begitu ya? Jadi dia adalah wanita yang benar-benar menghormati suaminya. Dia jadikan suaminya bagaikan atasannya. Sebagian perempuan ketika dia lihat suaminya, apa jenis suamiku Akhirnya ketika dia bicara kepada suaminya, sama saja kalau bicara sama temannya. Bahkan sama kalau dia bicara sama anak-anaknya. Dia nasihati suaminya seperti menasihati anaknya. Ini artinya apa? Tidak hormat kepada suami. Padahal suami adalah atasan. Suami adalah atasannya. Bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu adalah qawwam, penegak-penegak, pelindung-pelindung, atasan-atasan bagi wanita, pemimpin bagi wanita. Maka harus wanita selalu memposisikan dirinya sebagai wanita yang dipimpin. Begitu ya? Apapun profesi suaminya, apapun latar belakang suaminya, walaupun misalnya dia lebih kaya dari suaminya. Biasa perempuan itu berlagak kalau dia lebih banyak penghasilannya dari suaminya. Apalagi kalau sudah bisa kerja sendiri, ya terserah kamu mau bikin apa. Saya juga bisa hidup tanpa kamu. Kan begitu ya? Sehingga merusak kehormatannya kepada suaminya. Nah,
Jadi walaupun dia lebih banyak hartanya dari suaminya, dia lebih bagus profesinya dari suaminya, dia itu garis keturunannya lebih baik dari suaminya, tetap wajib bagi dia untuk menghormati sang suami. Iya. Sebutkan di sini oleh Nabi, allati idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha. Yang mana wanita yang hormat kepada suami itu, ya, yang menghargai suaminya, dia adalah wanita-wanita jika dia marah. Namanya saja wanita biasa ya. Pasti kadang dia marah sama suami. Ada yang menjengkelkan, ada yang tidak disukai, itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau malah marah terus. Kalau kadang marah, kadang jengkel itu wajar sebagai wanita wanita biasa ya. Yang tidak wajar kalau apa? Kalau marah-marah terus. Sedikit-sedikit langir miseng. Sedikit saja yang dilupa sama suami, marah lagi. Itu yang tidak wajar. Tapi kalau wajar, kalau sekali-kali marah, ada sesuatu yang menjengkelkan dia marah, itu wajar. Nah, ini. Tapi bagaimana sikapnya ketika dia marah? Lihat, kata Nabi, wanita yang hormat kepada suaminya ini, kalau dia marah, artinya wanita ini marah, atau dia merasa diganggu oleh suaminya, atau ghadiba zaujuha, suaminya yang marah sama dia. Jadi apakah dia yang marah atau suaminya yang marah? Apakah dia yang bikin jengkel atau suaminya yang bikin jengkel, atau dua-duanya jengkel? Nah, kalau seperti itu gimana? Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Qalat, maka wanita ini segera berkata, hadhihi yadi fi yadika, ini tanganku, saya letakkan di atas tanganmu wahai suamiku. La aktahilu bi ghamdin, saya tidak akan pergi tidur malam ini sampai kamu ridha kepada saya. Dia yang minta maaf padahal dia yang dikasih marah-marah. Kalau dapat wanita seperti ini, ikhwah, Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Insya Allah semua istri kita seperti ini, ya. Jadi luar biasa. Ini adalah ciri wanita penduduk surga yang disebutkan oleh Nabi. Penghormatannya kepada suaminya, penghargaannya kepada sang suami, itu adalah penghargaan tingkat tinggi. Dia selalu mencari ridhonya suami. Dia selalu mencari bagaimana suaminya selalu senang kepada dia. Kalaupun seandainya terkadang dia yang disakiti, kalaupun terkadang dia yang yang merasa bahwa Masya Allah, ini suami saya berbuat zalim dalam perkara ini misalnya, tapi karena mencari keridhaan suami, dia yang datang meminta keridhaannya. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda, saya tidak akan pergi tidur sampai kamu itu ridha kepada saya. Naam. Ya. Taib. Dan mudah-mudahan insyaallah taala ini dapat difahami dengan baik dari beberapa ciri dari wanita penduduk surga, sifat-sifat mereka yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan di dalam Al-Qur'an. Walaupun masih banyak yang lain lagi, namun waktu membatasi kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini insyaallah ada manfaatnya bagi kita seluruhnya, dan kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk tetap berada di atas syariat ini, berlapang dada di dalam menerimanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada seluruhnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.